Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, di Sari Channel. Kali ini aku pengen bahas Bank Emok lagi. Aku mau bahas tentang trik jitu buat dapat nasabah Bank Emok dengan cepat, yang part 2. Oke, kalau kemarin udah dibahas lebih ke umumnya, sekarang aku pengen bahas yang lebih khusus ya. Oke teman-teman, di sini aku juga pakai buku Red ya. Ini udah aku aplikasikan ke dulu di AU aku. Kebetulan mereka itu orang baru. Aku mendidiknya itu dari awal. Jadi ini mungkin juga bisa teman-teman lakuin biar teman-teman bisa mencari nasabah yang baik dengan cepat gitu ya. Kalau di sini mungkin sama di part sebelumnya, teman-teman bisa tonton video aku ya. Yang pertama, di part ini aku pengen jelasin tentang gimana sih caranya ekspansi kita mencari mitra. Nah, biasanya terdapat beberapa perusahaan yang dia itu mengharuskan seorang AO-nya itu untuk menemui beberapa orang dalam per hari. Tapi kalau aku sendiri beda. Aku terapin ke AO aku ngajarin ke mereka tentang uh, aku pengen dalam 1 jam teman-teman punya 2 titik kumpul. Maksudnya 2 titik kumpul itu bukan orang yang ditemui satu orang person, enggak, tapi titik center. Apalagi kalau kita nih ngomongnya untuk wilayah yang udah ada kompetitor ya. Misal dalam teman-teman ya, dalam 1 jam misalkan 2 titik kumpul ya, dalam 1 jam 2 titik kumpul. Nah di sini teman-teman, dalam 1 jam itu bisa beberapa orang, 1 2 3 4 sampai 10 lah ya. Di sini dalam 1 jam ini yang ditemui teman-teman itu 1 sampai 10 orang ya. Tapi dari 1 sampai 10 hanya didapat 2 titik kumpul ya. Oke, di sini hanya didapat 2 titik kumpul. Apanya sih yang dimaksud dengan 2 titik kumpul? Misalnya ketika teman-teman melakukan ekspansi ke satu RW, di sana ada beberapa RT. Misalkan teman-teman ke RT 1. Di RT 1 tuh hanya ada anggotanya aja. Ketika teman-teman ke sana sosialisasi ke si ibunya, bilang, kalau misalkan ibunya bilang, ibu di sini ada kumpulan nggak, misalkan, oh iya kebetulan saya anggotanya, misalkan bilang seperti itu, teman-teman langsung nanya, bu, tempat kumpulannya di mana ya gitu. Teman-teman langsung nyamperin ke orangnya. Nah ketika teman-teman bertemu dengan ketua kumpulannya, teman-teman langsung tuh enak kan nanya mereka biasanya kumpulannya hari apa, seperti itu. Terus teman-teman juga kalau misalkan gak ketemu nih sama ibunya, teman-teman harus cari dong anggota yang lain. Teman-teman harus ngasih brosurnya teman-teman, dan teman-teman harus ngejelasin uh, bedanya teman-teman sama kompetitor yang lain tuh apa. Itu pasti jadi nilai plusnya teman-teman. Misalkan teman-teman mustahil ya kalau misalkan dalam 1 bulan atau 1 minggu teman-teman nggak dapet yang namanya nasabah, mustahil. Karena misalkan 1 jam nih untuk poin baru ya, misalkan 1 jam teman-teman dapat 2 titik kumpul. Kalau teman-teman keluarnya dari jam 9, misalkan jam 8 teman-teman masih briefing, ngopi apalah itu kan teman-teman lah ya. Dari jam 9 ke jam 10, 11, 12, setelah itu istirahat ke jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 lah teman-teman di lapangan. 6 jam, 6 dikali 2 itu 12 titik kumpul ya. 12 titik kumpul tuh artinya bukan 12 orang yang teman-teman temui. Ketika teman-teman bisa menentukan 12 titik kumpul, bisa jadi minimal dikalikan 2 orang ya. Jadi minimal dikalikan 2 orang, berarti 12 dikali 2 itu 24 orang yang teman-teman temui per hari. Dengan catatan itu teman-teman harus mendapatkan titik kumpul ya, dalam 1 jam harus dapat 2 titik kumpul, seperti itu ya. Insya Allah ketika teman-teman menggunakan titik kumpul ya, itu teman-teman cepat. Kenapa? Karena ketika teman-teman mendatangi ketua kumpulannya itu, dia sudah memiliki power di situ, biasanya seperti itu ya.
Terus strateginya gimana? Ketika teman-teman melakukan ekspansi, teman-teman itu nggak boleh lompat-lompat. Memang ada beberapa strategi yang namanya tebar umpan, itu ada. Itu pernah digunain sama teman aku namanya Mas Agung. Itu dia tebar umpan. Jadi dia kemana-mana, misalkan di desa A dia nebar dulu di situ satu saat dia akan menjadi kumpulan banyak banyak banyak. Tapi kalau aku beda. Kalau aku sukanya pakai yang namanya sistem sisir. Jadi ketika kita menentukan kita ke wilayah A, RW A, B, C, di situ kita harus benar-benar habis melakukan ekspansi di situ, benar-benar habis menemui orangnya. Kita harus menemui titik kumpulnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman nyampe di kantor, teman-teman tinggal dapat terima telepon. Jadi kalau disisir, insya Allah di gang per gang, jangan hanya jalan di jalan yang besar, jalan aja di gang-gang yang kecil seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa nerapin apa yang aku terapin, insya Allah teman-teman cepat. Kalau dulu dengan sebenarnya dulu untuk AO normalnya itu dalam satu AO itu biasanya 45 mitra. Cuman aku nerapin hal seperti itu kepada anak-anakku dulu, ke AO-nya aku dulu, aku nerapin seperti itu. Jadi karena aku terbiasa cacet, jadinya aku nargetin paling tidak untuk satu AO itu 70 mitra atau 70 nasabah seperti itu. Jadi alhamdulillah itu tercapai. Dan percayalah, yang namanya red area nggak selamanya red area, karena di mana red area itu berada di situ pasti pasar untuk market kita tuh lebih besar seperti itu. Jadi kita hanya tinggal gimana cara kita untuk mengolahnya dan gimana relationshipnya kita kepada mitra atau nasabah seperti itu ya. Jadi 3G-nya seperti itu tadi. Gunakanlah titik kumpul dengan sistem strategi sisir. Oke. Mungkin bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu target. Teman-teman juga diberi jam kerja, atau jadi jam kerja teman-teman itu sudah sesuai gitu, maksudnya tidak lagi malam teman-teman masih cari nasabah dan lainnya, enggak ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan waktu jam kerja teman-teman dengan efektif. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya, dan tekan tombol lonceng di atas biar gak ketinggalan video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Emok.